Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fitria dengan NIM 21040 450 2005 kelas BK 1A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait komponen bimbingan konseling komprehensif, yakni layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Bagian pertama adalah pengertian. Yang pertama yaitu pengertian layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya, dan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dan menjalani kehidupannya. Pengertian yang kedua yaitu pengertian layanan perencanaan individual. Perencanaan individual adalah membantu siswa belajar memantau dan memahami perkembangannya sendiri, merencanakan dan mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pengertian yang ketiga yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah bantuan yang dapat dilakukan pelayanan responsif. Dan pengertian yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Bagian selanjutnya yaitu bagian tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan layanan dasar. Tujuan layanan dasar ini juga dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar yang pertama memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya atau pendidikan pekerjaan sosial budaya dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Dan yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, yaitu tujuan responsif atau respontif, juga diartikan sebagai layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tujuan utama dari layanan perencanaan individual, yaitu membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan layanan di atas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Bagian selanjutnya yaitu fokus pengembangan. Yang pertama, fokus pengembangan layanan dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya atau sebagai standar kompetensi kemandirian. Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain
mencakup pengembangan self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir, terutama di tingkat SLTP atau SLTA, mencakup pengembangan fungsi agama bagi kehidupan, pemantapan pilihan program studi, keterampilan kerja profesional, kesiapan pribadi, baik itu fisik, psikis, jasmania, rohania, dalam menghadapi pekerjaan, serta perkembangan dunia kerja. Yang kedua, fokus pelayanan responsif bergantung pada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti: yang pertama, rasa cemas tentang masa depan. Yang kedua, merasa rendah diri. Yang ketiga, malas belajar. Yang keempat, bolos sekolah. Yang kelima, malas beribadah. Yang keenam, tawuran. Dan yang ketujuh, pergaulan bebas. Selanjutnya, yang menjadi fokus pengembangan dari perencanaan individual adalah: yang pertama, akademik. Memanfaatkan keterampilan belajar, menentukan pendidikan lanjutan dan jurusannya, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua, karir. Mengeksplorasi peluang-peluang karir, pelatihan pekerjaan, dan mempunyai kebiasaan bekerja. Dan yang ketiga yaitu sosial pribadi, yaitu mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Bagian terakhir yaitu strategi. Strategi layanan dasar yaitu bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Yang kedua yaitu strategi responsif, yaitu konseling individual dan kelompok, referral, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, serta kunjungan rumah. Yang ketiga yaitu strategi dari perencanaan individual. Ada 3, yang pertama yaitu penggunaan aplikasi instrumentasi, yang kedua penilaian individual, dan yang ketiga penempatan dan penyaluran. Dan yang terakhir adalah strategi dari dukungan sistem, yaitu pengembangan jejaring atau networking dan profesi. Yang kedua, kegiatan manajemen. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.